billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar Bapak Ibu semua, sehat? Sudah makan, Bu? Alhamdulillah, ada yang belum. Kalau sudah, alhamdulillah. Kalau belum, alhamdulillah juga. Untuk biar lebih semangat, saya ucap salam lagi, tapi dengan pantun, dengan syarat kalau pantun yang ucapkan juga cakep ya. Contoh, ini talam bukan sembarang talam. Ini talam bukan sembarang talam. Ini talam, akan lupa saya jadinya. Ini talam dari Tanjung Genteng. Ini salam bukan sembarang salam. Ini salam dari orang Genteng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sangat saya muliakan Bapak Imam Desa, Imam Dusun, Bapak Kepala Desa, Bapak Kepala Dusun, Bapak-bapak yang tak bisa kami sebut satu persatu namanya, para ahli ulama dan panitiawan yang lebih dari kami, lebih senior dari ilmu maupun segi umur, juga ibu-ibu semua yang sangat kami muliakan, yang tak bisa kami sebutkan satu persatu namanya, berhubung karena tak apa juga namanya. Tapi mudah-mudahan kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Inilah indahnya Islam 40. Kita saling mendoakan. Jumpa, ketemu sama orang. Kalau orang Inggris jumpa sama orang Inggris, apa mereka bilang? How are you? I am fine. Orang Batak jumpa sama orang Batak, apa kata mereka? Diado, abayan tong, wala. Itu. Orang Aceh apa jumpa? Apa? Nah, itu apa? Saya kurang pandai bahasanya. Apalagi kalau orang Islam jumpa dengan orang Islam, mereka saling mendoakan. Ini budaya yang harus kita biasakan. Jumpa dengan sesama orang Islam, ucap salam. Ini khawatir kita Pak, generasi muda jumpa sama teman, tidak lagi ucap salam. Woi bro, mending bahkan ada yang sampai catat kotor. Woi anjing, Pak nih, itu bahaya. Nah, indahnya umat Islam ketemu jumpa sama orang Islam mengucapkan salam. Artinya doa yang dipanjatkan. Mudah-mudahan kamu selamat. Dan yang mendengarkan doa juga menjawab, wajib hukumnya dijawab. Waalaikumsalam. Mudah-mudahan kamu juga dalam keadaan selamat. Selamat itu terbagi dua, di dunia wa fil akhirah. Di dunia selamat, di akhirat juga nanti mudah-mudahan selamat. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, izin sebelum kita melanjutkan tausiah ini, kira-kira berapa menit waktu saya Pak? 15. Kuliah 15 menit. Siap-siap Pak. Tapi mohon izin Pak, sebelum saya tampil, kita ada bawa santri dari pondok pesantren Al-Qayyim tempat kita mengajar di pondok pesantren sana. Meskipun kita bawa nama tim IKD, tapi kita juga bawa santri Pak. Kalau boleh saya izin 5 menit aja anak ditampil. Bisa Pak? Ya. Alhamdulillah. Baik, langsung saja kepada anak kami Saka Rasid untuk tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang mana Allah menciptakan manusia
dengan sempurna. Salawat besertakan salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di akhir yaumil kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah, masa muda merupakan masa yang penuh dengan harapan, penuh dengan cita-cita, penuh dengan romantika kehidupan yang sangat indah. Keindahan masa muda dihiasi dengan bentuk fisik yang masih kuat, berjalan yang masih cepat, pendengaran masih akurat, pemikiran masih cermat, kulit wajah indah mengkilat, walaupun banyak jerawat tetapi tidak gawat karena banyak obat di toko-toko terdekat. Oleh karena itu, pantas bila para pemuda dan para remaja merupakan salah satu penentu maju dan mundurnya suatu negara, sebab terbukti sejak dahulu kala hingga saat ini dan sampai yang akan datang. Sesuai dengan fitrahnya, para pemuda dan para remaja merupakan tulang punggung suatu negara, penerus estafet perjuangan terhadap bangsanya. Sebagaimana Syekh Mustafa Al-Ghalaini, seorang penjaga Mesir, berkata, "Inna fi yadi syubbanil amril ummati wa fi amadaniha hayatiha." Sesungguhnya pada tangan-tangan pemuda urusan umat, dan pada kaki-kaki mereka terdapat kehidupan umat. Mengingat betapa pentingnya para pemuda dan para remaja sebagai generasi penerus bangsa, maka di kesempatan kali ini saya akan membawakan judul pidato yang berjudul Remaja dan Pemuda sebagai Generasi Penerus Bangsa, dengan berlandaskan kitab suci Al-Quran surah An-Nisa ayat 9 berikut ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ قَوْلًا سَدِيدًا. Yang artinya, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya, dan hendaklah mereka takut kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Imam Hafiz Imaduddin Abu Al-Bida Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Quran Al-Azim menyebutkan bahwa menurut ayat di atas jelas-jelas Allah Subhanahu wa Ta'ala memperingatkan kepada manusia agar tidak meninggalkan generasi penerus yang lemah, baik fisik, mental, ataupun intelektual, karena ini biasa menyebabkan kemunduran bagi suatu bangsa dan negara. Apabila generasi yang ada sekarang maupun yang akan datang memiliki kelemahan dalam hal-hal tersebut, maka sudah bisa dipastikan mereka bukan lagi sebagai perobat pembangunan, melainkan sebagai penghancur pembangunan. Hadirin,
mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan yang disampaikan Anda kita, saya mau memberi tahu sebuah rahasia. Karena ini sifatnya rahasia, saya khususkan hanya untuk di Sukajadi. Khusus di Sukajadi aja. Ada 3 doa yang sifatnya mustajab yang kalau kita minta sama Allah, biasa kita minta, ya Allah berikan hamba maulid, itu doa diangkat sama malaikat Jibril sampai ke langit. Nanti diseleksi, ini yang doa siapa? Sholat nggak dia? Kalau sholat, insya Allah cepat dikabulkan. Tapi ternyata kalau tak sholat, doa dibalikkan. Tapi 3 doa mustajab ini, yang begitu kita mintakan sama Allah, langsung sampai ke aras, langsung sampai ke Allah, dan cepat dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu mau tahu? Bapak-bapak, izin Pak ya, boleh tahu? Yang pertama adalah doa. Ini saya keselnya agak di sini. Sepertinya masih kan? Benar. Yang pertama yaitu doa anak yatim piatu. Nah, itu kenapa kita disunnahkan, diharuskan banyak-banyak santol, banyak-banyak bersedekah sama anak yatim piatu. Tapi dengan catatan, jangan pula pas sedekah nanti kalau akan dapat duit ya. Jangan. Udah ada kali itu yang lain. Jadi yang pertama. Itu rahasia pertama Bu ya. Cukup sama ibu sama bapak aja. Kedua jangan keluar dengar apa enggak juga. Yang kedua, doa orang yang terzalimi. Nah, makanya ibu, bapak, adik-adik semua, kalau lagi dibully, kalau lagi digosipi, kalau lagi dihina, atau bahkan dipukul, sakit, kita merasa sakit, terzalimi, jangan doa yang tak baik. Mending doakan yang baik lagi. Ya Allah, ampunkan dosa hamba, ampunkan dosa kedua orang tua hamba. Mudahkan hamba mendapati rezeki, mudahkan hamba menghadapi sakaratul maut. Karena kalau kita doa yang buruk untuk dia, bisa saja terkabulkan. Nah ini bahaya. Dan yang ketiga, yang paling penting, doa seorang anak kepada orang tua dan orang tua yang mendoakan anaknya. Nah, ini sifatnya mustajab, Pak. Ini sifatnya mustajab, Bu. Makanya ibu hati-hati kalau jumpa anak bandel, anak nakal, jangan sembarangan. Ya, memang kalau setan itu nanti dia, Bu. Coba bilang kalau anak ibu nakal, anak kita bandel, memang kau anak calon pengusaha sukses. Ya kan? Insya Allah cepat dikabulkan Allah. Mudah-mudahan anak kita menjadi anak yang sukses. Amin. Ya? Hayatus subhan fihatil adiyan. Hidupnya satu negara, hidupnya suatu bangsa berada di tangan kabinet. PR kita selaku orang tua menjadikan anak menjadi anak yang soleh dan soleha. Berikan dia pendidikan agama, berikan dia pembelajaran agama. Kalau tak sanggup mungkin kesibukan kita, mungkin sibuk cari nafkah, mungkin sibuk cari rezeki, atau mungkin kurangnya pengetahuan kita keagamaan untuk situ. Masukkan anak ke pondok pesantren. Salah satunya yang ada di sana tempat kita mengajar ada pondok pesantren Al-Qom bin Al-Rumah. Kita ada bawa brosurnya Pak Bu. Ya nanti boleh dilihat insyaallah. Nanti anak menjadi anak yang soleh tengah malam. Di waktu saat seperti ini, bulan suci Ramadan ini, nanti bangun anak itu Pak Bu. Dia ambil wudu. Kemudian dia bangun tengah malam jam 3, jam 2, ya Allah akan sholat tahajud. Selesai sholat tahajud, kemudian
yang didoakan sama anak itu adalah kita, orang tua. Doa mereka, ya Allah ya Tuhanku, ampunkan ibuku ya Allah, ampunkan ibu yang tidak pernah dalam tidurnya demi menyiapkan tiduran aku ya Allah. Ampunkan ibuku ya Allah, ampunkan ayahku ya Allah, yang selalu memberikan uang saku kalau liputnya tangan ibu ya Allah. Angkat derajatnya ya Allah, masukkan dia ke surga ya Allah. Maaf Pak, doa anak yang seperti inilah yang dapat menjebolkan arasnya Allah. Nanti bapak ibu andai kata ditakdirkan masuk neraka, mungkin karena maksiat, mungkin karena tinggal sholat, tiba-tiba stop sama Jibril. Berhenti Pak, berhenti. Ini bapak, ini ibu gak boleh masuk neraka, dia harus masuk surga. Tapi di dunia dia berdosa, betul. Tapi dia punya anak yang soleh dan solehah. Karena doa anak itulah nanti kita diizinkan Allah masuk ke surga. Amin, amin ya rabbal alamin. Amin. Ini saya dapat sampaikan, dari dan kurang mohon dimaafkan, maaf. Alhamdulillah rabbil alamin. Masih banyak yang kita sampaikan, tapi karena waktu yang sangat singkat, insya Allah pada kesempatan lain akan kita sambung. Billahi taufiq